Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum dilanjutkan cerita pedang King Dao-nya, bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar. Juga terima kasih sudah dan sebelumnya. Gas. Bab 1591. Level berapa? Hadiah yang tak terduga. Ye Guan menatap Sang Mei. Sedikit penasaran, hadiah apa? Sang Mei mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Rahasiakan saja untuk saat ini. Ye Guan, Sang Mei menatapnya. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius. Apakah kamu bersedia? Ye Guan melihat sekeliling dan bertanya dengan lembut. Intinya, Sang Mei mengangguk. Ye Guan berkata, "Aku mengerti maksudmu." Sang Mei bertanya lagi, "Apakah tidak apa-apa?" Ye Guan mengangguk. "Oke." Sang Mei berkedip, begitu lugasnya. Ye Guan bercanda, "Saya menantikan hadiah Anda." Sang Mei berkata sambil tersenyum, "Aku tahu bahwa meskipun aku tidak memberimu hadiah, kamu tetap akan peduli." Ye Guan tersenyum. Sang Mei menambahkan, "Jangan khawatir, Anda pasti akan terkejut dengan hadiah ini." Ye Guan berkata dengan serius, "Aku tidak bisa menjamin bahwa aku bisa melakukannya dengan baik, jika aku tidak bisa melakukannya dengan baik." Sang Mei memotongnya, "Jika kamu tidak bisa melakukannya dengan baik, aku akan memberimu hadiah juga." Ye Guan menoleh ke arah Sang Mei, yang tersenyum dan berkata, "Hal yang paling berharga di dunia ini adalah kebaikan. Jika kamu memiliki kebaikan ini, kamu seharusnya dibalas dengan kebaikan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya." Sang Mei bertanya, "Saya penasaran, bagaimana Anda akan mengubah tempat ini?" Ye Guan melirik sekeliling dan berkata dengan lembut, "Memberi mereka uang hanya bisa menyelamatkan mereka untuk sementara. Cara untuk diselamatkan terletak pada diri mereka sendiri. Kita harus membuat mereka berharga." Sang Mei sangat penasaran. "Apa metodenya?" Ye Guan berkata dengan serius, "Itu rahasia untuk saat ini." Sang Mei sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu sedikit jahat." Ye Guan tersenyum. Setelah meninggalkan kamp pengungsian, Ye Guan kembali ke rumah Nan Xiao. Di gerbang rumah besar itu, dia melihat banyak orang. Orang-orang ini telah berkumpul di gerbang rumah besar itu selama beberapa hari. Ye Guan mengabaikan mereka dan berjalan memasuki rumah besar itu. Dia adalah Ye Guan. Pada saat ini, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia adalah Ye Guan yang tidak berperasaan, yang mengandalkan dukungan orang lain untuk menindas Jun Buki, tuan muda keluarga Jun. Bajingan ini sangat tidak berperasaan dan pengkhianat. Mendengar perkataan laki-laki itu, orang banyak pun tiba-tiba menjadi heboh. Mereka semua menatap Ye Guan. Aura mereka melonjak. Beberapa orang bahkan secara langsung mendesak indera spiritual mereka untuk membunuh Ye Guan. Ye Guan berhenti dan berbalik menatap laki-laki yang sedang mengumpat itu. Ketika lelaki itu melihat Ye Guan, dia sama sekali tidak takut dan berteriak, "Ye Guan, dasar bajingan, kenapa kau tidak segera mati saja? Kau..." Berdengung, saat suara pedang terdengar, kepala hampir 1000 orang yang mengelilingi Siming Mansion terbang keluar pada saat yang sama. Ada darah di seluruh lantai, 1000 orang tercengang. Para penjaga Siming Mansion juga kebingungan. Bagaimana dia bisa dibunuh? Mereka yang membuat masalah matanya terbelalak sampai mereka mati. Mereka tidak menyangka Ye Guan akan membunuh seseorang. Ye Guan mengabaikan para penjaga Siming Mansion yang kebingungan di pintu masuk. Dia menyimpan lebih dari 1000 cincin penyimpanan dan berjalan memasuki gerbang. Pada saat ini, Lao Ji kehabisan. Ketika dia melihat mayat-mayat di tanah di luar,
dia benar-benar terkejut. Bunuh dia sekarang, si Tua Ji menatap Ye Guan dengan agak tertegun. Ini, membunuh mereka semua. Ye Guan mengangguk dan berkata dengan tenang, iya. Lao Ji bertanya, mengapa? Ye Guandao berkata, hukum ilahi menetapkan bahwa jika Anda mengambil tindakan untuk menghentikan seseorang yang melakukan tindakan ilegal dan menyebabkan kerusakan pada penyerang ilegal, itu dianggap sebagai pembelaan yang sah. Mereka hanya menggunakan kesadaran ilahi mereka untuk menyerang saya. Saya bertindak dalam pembelaan yang sah. Lao Ji terdiam. Anda telah menemukan keajaibannya. Ye Guan berjalan menuju rumah besar itu. Dia punya hal lain yang harus dilakukan sekarang. Karena dia telah berjanji pada Sang Mei, dia tentu harus melakukannya dengan baik. Adapun hal-hal lain, Jun Jia bukanlah pemilik Dao Pen, dan dia tidak tertarik bertarung dengan pihak lain selama 300 ronde. Ye Guan level berapa? Tingkatan apa keluargamu? Apakah kamu cukup layak untuk bermain dengannya? Tidak lama setelah Ye Guan pergi, Nan Xiao berjalan menuju gerbang rumah besar. Lao Ji bergegas maju dan berkata, bos, ini Tuan Ye. Nan Xiao tersenyum dan berkata, pembunuhan yang bagus. Lao Ji sedikit bingung. Nan Xiao tersenyum dan berkata, Pak Tua Ji, apakah menurutmu adikku terlalu gegabah? Lao Ji mengangguk. Aku tahu, kepribadian para kultivator pedang semuanya seperti ini. Mereka lugas dan jujur. Orang yang jujur, mulut Nan Xiao berkedut sedikit. Saudaranya bukanlah orang yang jujur. Nan Xiao tersenyum dan berkata, perilaku saudaraku pasti memiliki makna yang dalam. Si Tua Ji mengerutkan kening. Nan Xiao melirik mayat-mayat di tanah, lalu berkata, meskipun aku tidak tahu apa niat saudaraku, aku percaya padanya. Lao Ji, keluarga Anda, berita bahwa Ye Guan membunuh lebih dari 1000 orang segera sampai ke keluarga Jun. Di aula utama, Jun Kuan yang mudah tersinggung melompat berdiri dan menggosok-gosokkan kedua tangannya dengan penuh semangat. Wah, Ye Guan ini benar-benar pengecut. Dia bahkan membunuh lebih dari 1000 orang. Hebat. Kali ini, dia membuat semua orang marah. Para tetua keluarga Jun juga terkejut dengan perilaku Ye Guan. Dia membunuhnya secara langsung. Jun Yan berkata dengan suara yang dalam, masalah ini mungkin agak tidak biasa. Jangan terlalu cepat bahagia. Jun Kuan tidak peduli. Ye Guan hanyalah orang yang ceroboh. Tentu saja, itu bisa dimengerti. Dia adalah seorang pendekar pedang dan dia masih muda. Jadi dia tidak tahan diganggu. Tidak peduli apapun, dia telah membunuh lebih dari 1000 orang. Selama kita menyelesaikan masalah ini, dia akan mati. Tetua Jun Yan yang berhati-hati menggelengkan kepalanya sedikit. Menurutku kita tidak boleh terlalu cepat bergembira. Untuk saat ini, sikap Ye Guan tidaklah penting, dan sikap Nan Xiao juga tidaklah penting. Yang benar-benar penting adalah sikap para dewa. Ya Tuhan, mendengar ini, ekspresi semua orang kuat keluarga Jun menjadi serius. Di kota para dewa selatan ini, para dewa utama tidak diragukan lagi adalah para penguasa super. Mereka adalah para pengambil keputusan sesungguhnya di panteon ini. Karena kepala kuil jarang mengurusi urusan internal pada dasarnya dikelola oleh beberapa dewa utama. Raja yang mudah tersinggung itu juga mengerutkan kening. Jun Yan melanjutkan, sejauh ini, tidak ada pergerakan di kuil utama, yang memang agak tidak biasa. Selain itu, sekte bangsawan yang mengikuti kita juga agak khawatir. Bagaimanapun, Nan Xiao adalah bagian dari kuil para dewa. Jika kita melakukan ini, bagaimana jika kita membuat marah para dewa utama? Sembari bicara, dia memandang Jun Yu yang berada tidak jauh darinya.
Junyu memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Lanjutkan sesuai rencana. Junyan berkata dengan suara yang dalam, "Patriark muda, alasan mengapa Nan Xiao bertarung sampai mati bersama kita hanyalah karena Ye Guan. Dan aku tidak bisa mengerti mengapa dia bertarung sampai mati bersama keluarga Junku demi seorang kultivator pedang dari luar. Oleh karena itu, identitas Ye Guan." Junyu menambahkan, "Lanjutkan sesuai rencana." Junyan ragu sejenak, lalu mengangguk, "Oke." Setelah para tetua pergi, seorang pria berjalan memasuki aula. Tak lain dan tak bukan adalah Zonggu. Zonggu menceritakan percakapannya dengan Ye Guan. Junyu menatap Zonggu, "Apakah menurutmu dia benar-benar jujur, atau dia hanya berpura-pura jujur?" Zonggu berkata dengan tenang, "Nona muda akan membuat penilaiannya sendiri." Junyu berkata, "Apa pendapatmu tentang dia yang membunuh ribuan orang?" Zonggu berpikir sejenak, lalu berkata, "Ada dua kemungkinan. Pertama, dia sama sekali tidak mau repot-repot memainkan konspirasi dan tipu daya ini dengan kita. Kedua, dia memperingatkan kita. Tentu saja, untuk saat ini, menurutku sikapnya tidak terlalu penting. Yang benar-benar penting adalah sikap para dewa utama di atas sana. Jika mereka memihak Ye Guan, apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia. Sebaliknya, itu hanya akan membawa masalah bagi kita sendiri." Junyu meliriknya dengan tenang, "Jadi menurutmu bagaimana sikap para dewa itu sekarang?" Zonggu menggelengkan kepalanya, "Nona, ini di luar pemahaman saya." He Zonggu menganggap dirinya orang pintar, tetapi dia tahu bahwa ada kata yang disebut sumber informasi. Mengenai dewa-dewa utama, ini berada di luar cakupan sumber informasinya. Sederhananya, dia dan para dewa utama itu tidak berada pada level yang sama. Karena itu, jika dia mencoba berkomplot melawan mereka, itu pasti akan menemui jalan buntu. Jika dia punya pilihan, dia ingin keluar sekarang. Namun jelas itu tidak berhasil. Junyu berkata, "Turunlah." Zonggu membungkuk dalam-dalam lalu melangkah mundur. Setelah Zonggu pergi, sebuah suara tiba-tiba terdengar dalam kegelapan, "Nona, sikap para dewa itu." Junyu perlahan menutup matanya. Mereka tidak melakukan tindakan apapun. Mereka tidak diragukan lagi membiarkan keluarga Jun saya melakukan apa yang mereka inginkan. Mengapa? Mereka hanya ingin membangkitkan kemarahan publik di keluarga Jun saya. Dan kemudian mereka akan keluar dan berurusan dengan keluarga Jun saya. Suara itu berkata, "Kalau begitu Jun kamu tidak mengatakan apa-apa." Dia berdiri dan berjalan menuju pintu aula. Setelah beberapa saat, ruang di depannya bergetar pelan. Lalu sebuah gulungan perlahan melayang keluar. Dia mengambil gulungan itu, membukanya dan memandanginya sejenak. Lalu sebuah seringai muncul di sudut mulutnya. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari keberadaan Oriol di belakangnya. Mari kita lihat siapa yang akan memakan siapa pada akhirnya. Ye Guan kembali ke kamarnya, dan Zongxin tiba-tiba bertanya, "Wah, bagaimana caramu menyelamatkan daerah kumuh itu?" Xiaota berkata, "Saya juga penasaran." Ye Guan memikirkannya, lalu berkata, "Masalah ini masih membutuhkan kerja sama Tuan Ta." Xiaota sedikit bingung. "Kerja sama saya?" Ye Guan mengangguk dan berkata, "Untuk menyelamatkan mereka dalam waktu singkat, kita harus menggunakan cara yang luar biasa. Langkah pertama adalah membuat Tuan Ta bekerja sama denganku." Xiaota bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana cara bekerja sama. Ye Guan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. Xiaota sedikit tidak puas. "Jangan membuatku penasaran. Aku tahu semua trik di dunia ini.
katakan saja padaku dan aku akan membuat rencana untukmu agar kau tidak salah jalan. Ye Guan tersenyum dan berkata, pertama-tama, aku butuh Tuan Ta untuk pergi ke daerah kumuh dan kemudian ditemukan secara tidak sengaja. Xiao Ta bingung, apa maksudmu? Ye Guan berkata dengan serius, orang-orang di tempat itu tidak berharga bagi Pantheon. Dengan kata lain, tempat itu tidak berharga. Tanpa nilai, mereka tidak akan dianggap serius oleh para petinggi. Langkah pertamaku adalah membuat tempat itu berharga. Setelah menara itu ditemukan, pasti akan menimbulkan sensasi dengan fungsinya yang luar biasa. Zhongxin juga sedikit bingung, apa yang sedang kamu rencanakan? Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, dua kata, penghancuran. Ubah takdirmu, mulailah dengan penghancuran. Xiao Ta, ... Bab 1592, Tuhan jelas responsif. Beberapa hari kemudian, cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kedalaman daerah kumuh. Ia melesat langsung ke kedalaman langit, mengguncang ruang dan waktu di sekitarnya bagaikan gelombang air, menciptakan riak-riak. Pada saat yang sama, aura kuno perlahan meluap darinya. Perubahan yang mendadak itu segera menarik perhatian banyak orang. Tak lama kemudian, orang-orang dari Pantheon bergegas ke sana. Bukan hanya Pantheon saja, tetapi juga orang-orang kuat dari berbagai sekte dan keluarga di kota itu bergegas ke tempat kejadian. Di hadapan mereka, sebuah menara kecil melayang dalam cahaya keemasan. Menara kecil, semua orang bingung. Pada saat ini, menara kecil itu memancarkan cahaya keemasan, menyerap semua orang kuat di lapangan ke dalam menara. Setelah memasuki menara kecil itu, orang-orang kuat itu benar-benar terpana. 10 tahun di menara, sehari di luar ruangan. Orang-orang di menara menjadi gila. Tetapi saat ini, Xiao Ta mengirim semua orang keluar, dan semua orang yang keluar memiliki mata merah pada saat ini. Ada keserakahan yang tak terselubung di mata semua orang. Benda suci semacam ini, bahkan senjata suci yang legendaris pun jauh lebih rendah mutunya. Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba muncul entah dari mana. Dia mengenakan jubah abu-abu, tinggi, dan memiliki tatapan mata yang dalam. Dengan kedatangannya, semua orang di lapangan merasakan penindasan yang tidak terlihat. Di lapangan, semua pengawal kuil para dewa segera berlutut dan berkata, "Salam kepada Tuan para gembala." Tuhan Gembala mendengar ini. Wajah para orang kuat dari sekte dan keluarga di lapangan berubah drastis, dan mereka semua memberi hormat dengan hormat. Tidak seorang pun menyangka bahwa Dewa Utama akan datang secara langsung. Sang Dewa Gembala membuka telapak tangannya, dan menara kecil itu berubah menjadi cahaya keemasan dan jatuh ke telapak tangannya. Sambil menatap menara kecil di tangannya, dia mengerutkan kening dalam, dengan sedikit keraguan di matanya. Dan di sekelilingnya, tidak seorang pun berani bersuara. Ini adalah Tuhan yang Maha Esa. Sang Dewa Gembala tiba-tiba memerintahkan, tutup tempat ini. Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi. Lapangan itu diblokir. Namun, berita tentang menara kecil itu dengan cepat menyebar ke seluruh kota Dewata. Awalnya semua orang sangat bingung. Mengapa harta karun seperti itu muncul di daerah kumuh? Tak lama kemudian, semua orang menyadari bahwa ini mungkin kehendak Tuhan. Tuhan jelas responsif. Saat berita ini keluar, seluruh Pantheon gempar. Tahukah Anda, di seluruh galaksi para dewa, tidak pernah ada penampakan dewa selama ratusan juta tahun. Belum lagi kuil para dewa selatan, bahkan kuil para dewa pusat pun tak pernah muncul. Justru karena itulah 5 kuil utama di seluruh galaksi dewa berada di bawah tekanan besar.
karena sudah lama tidak ada dewa yang muncul, yang berarti para dewa mungkin punya pendapat tentang mereka. Dan sekarang, kemunculan menara kecil ini kemungkinan besar merupakan mukjizat dari Tuhan. Selain itu, ia muncul di kuil para dewa selatan. Jika itu benar-benar perwujudan para dewa, itu akan menjadi penghormatan tertinggi bagi seluruh dewa selatan. Tuhan memberkati. Di kuil utama, 7 dewa utama berkumpul bersama. Selain 7 dewa utama, ada 3 dewa lainnya, yaitu Kujin, Gehan, dan Nan Xiao. Karena Kujin dan Gehan adalah kandidat dewa utama berikutnya, dan Nan Xiao diberi perlakuan khusus. Pemimpinnya adalah dewa utama eksekutif yang duduk di tengah. Dia menatap menara kecil di depannya, terdiam, dengan tatapan serius di matanya. Benda ajaib seperti itu, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Di dalam aula, semua dewa sedang menatap menara kecil itu, dan sebagian besar dari mereka dipenuhi dengan kebingungan. Pada saat ini, kepala dewa eksekutif tiba-tiba berkata, "Katakan padaku." Gehan, Nan Xiao dan Kujin tetap diam. Situasi seperti ini jelas bukan situasi di mana mereka dapat mengutarakan pendapatnya dengan santai. Dewa-dewa peringkat kedua yang duduk di sebelah dewa-dewa eksekutif angkat bicara. Munculnya benda ini terlalu aneh. Entah ini kehendak para dewa atau konspirasi. Konspirasi, mendengar ini, semua dewa utama mengerutkan kening. Sang dewa gembala tiba-tiba berkata, "Jika ini adalah sebuah konspirasi, orang yang dapat mengeluarkan benda ini untuk merencanakan." Pada titik ini, wajah beberapa dewa utama semuanya menjadi gelap. Seseorang bisa menggunakan benda ajaib seperti itu sebagai umpan. Seberapa besar konspirasi yang dimilikinya? Apakah untuk menggulingkan Pantheon? Dewa utama kedua berkata, "Kalau begitu, anggap saja ini sebagai wahyu ilahi." Semua dewa utama memandang dewa utama kedua, yang berkata, "Karena beberapa alasan di masa lalu, kinerja kuil Pantheon Selatan kita telah berada di titik terendah selama bertahun-tahun, dan ziarah sekali dalam 1000 tahun akan segera tiba. Jika kita tidak dapat menghasilkan hasil yang baik, kita mungkin akan dipindahkan atau bahkan diturunkan pangkatnya secara langsung." Penurunan pangkat, para dewa terdiam. Penurunan pangkat ini bukan sekedar penurunan pangkat biasa, tetapi merupakan pelemahan langsung terhadap kekuatan kehendak para dewa. Tidak hanya itu, mereka juga harus menyerahkan artefak kursi dewa utama yang mereka pegang saat ini. Kekuatan kanan. Jika Anda sudah menguasainya, siapakah yang ingin menyerah? Dewa utama kedua berkata, "Namun jika ini benar-benar wahyu ilahi, maka ini dapat sangat meningkatkan poin kita selama berziarah." Sang gembala dewa tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kalau tidak?" Dewa Tuhan kedua tidak peduli. "Tidak, jadi kenapa? Lagi pula kita tidak akan kehilangan apapun." Sang dewa gembala berpikir sejenak, lalu berkata, "Jika kita katakan itu adalah manifestasi ilahi, maka kita harus memberikan alasan yang masuk akal mengapa itu muncul." Dewa utama kedua berkata, "Daerah kumuh." Sambil berkata demikian, dia melirik ke arah para dewa utama dan berkata, "Para dewa sangat bijaksana dan akan menyelamatkan semua makhluk hidup." Para dewa terdiam. Mereka tentu tahu tentang apa yang terjadi di daerah kumuh, tetapi mereka selalu memilih untuk menutup mata terhadap masalah-masalah di sana, karena untuk mengatasinya akan dibutuhkan pengeluaran finansial yang besar. Lagi pula, bahkan jika kita menghabiskan banyak uang untuk menyelesaikannya, bagaimana dengan tindak lanjutnya? Apa yang harus dilakukan terhadap orang-orang biasa ini di masa mendatang? Ini bukan sesuatu yang dapat diselesaikan hanya dengan uang.
Lagi pula, bagi mereka, kekuatan keimanan orang-orang biasa ini terlalu lemah dan terlalu rendah nilainya. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan sesuatu yang tidak mendapat ucapan terima kasih. Dan sekarang, Tuhan telah dengan jelas menampakkan diri di tempat itu. Mungkinkah Tuhan benar-benar telah menampakkan diri dan tidak puas dengan mereka? Memikirkan hal ini, suasana hati semua orang tiba-tiba menjadi berat. Alasan mengapa mereka mengira ini mungkin benar-benar wahyu ilahi adalah karena benda ilahi ini terlalu kuat. Jika itu adalah konspirasi para penghujat mampu melakukan hal seperti itu, jadi mengapa mereka membutuhkan konspirasi? Hancurkan saja mereka secara langsung. Oleh karena itu, kemungkinan besar ini adalah wahyu ilahi. Dewa Gembala tiba-tiba berkata, jika para dewa benar-benar ingin kita menyelesaikan masalah di sana, mengapa mereka tidak menghubungi kepala kuil secara langsung? Tapi, tidak puas, dewa utama kedua menebak, ini mungkin ketidakpuasan. Karena jika bukan ketidakpuasan, para dewa tidak akan langsung melewati bos di atas. Para dewa terdiam. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, menurut proses normal, mereka pasti akan memberitahu penanggung jawab di tingkat berikutnya terlebih dahulu. Jika mereka mengabaikan orang yang bertanggung jawab tersebut dan langsung memberikan perintah kepada level di bawahnya, tidak diragukan lagi bahwa mereka tidak puas dengan orang yang bertanggung jawab di bawahnya. Memikirkan hal ini, para dewa merasa makin tertekan. Kepala dewa eksekutif tiba-tiba berkata, karena roh telah muncul di sana, itu berarti kita tidak bisa lagi mengabaikan apa yang terjadi di sana. Kita harus menghadapinya. Sambil berkata demikian, dia melihat ke arah dewa utama di sebelah kanan dan berkata, saudara ketujuh, kamu yang bertanggung jawab atas keuangan. Berapa banyak kristal roh sejati yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan masalah ini? Dewa-dewa ketujuh merenung sejenak dan berkata, ada 37 juta pengungsi di sana. Menurut perkiraan awal, jika kita ingin menyelesaikan masalah makanan, pakaian, perumahan, dan transportasi mereka, kita akan membutuhkan setidaknya 10 miliar kristal roh sejati. Ini baru tahap awal. Pada tahap selanjutnya, mereka akan membutuhkan aliran uang yang stabil untuk bertahan hidup. Mendengar ini, semua dewa terdiam. Ini akan menelan biaya setidaknya 2 miliar kristal roh sejati. Dan jumlah uang ini tidak diragukan lagi merupakan jumlah yang besar untuk Pantheon saat ini. Dewa-dewa ketujuh melanjutkan, jika kita menghabiskan semua uang kita untuk ini sekarang, itu akan menimbulkan masalah. Kekuatan alam dewa kita di masa depan akan jauh lebih rendah daripada kekuatan dari beberapa kuil besar lainnya. Dalam 1000 tahun ke depan, kekuatan kita akan jauh tertinggal. Saat itu, kita mungkin akan dianeksasi. Tidak hanya itu, daerah kumuh adalah lubang tanpa dasar yang tidak dapat diisi bahkan dengan 2 miliar. Para dewa utama terdiam. Dengan hati berat, jika kekuatan kuil selatan jauh lebih rendah daripada kekuatan kuil-kuil besar lainnya, kemungkinan besar kuil itu akan dianeksasi. Meskipun semua orang percaya pada kehendak para dewa, mereka sebenarnya independen dan persaingan internalnya sangat kejam. Dewa ketujuh ragu-ragu sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau membiarkan orang-orang menderita sedikit lagi? Semua dewata memandang dewata ketujuh. Dewa-dewa ketujuh berwajah dingin dan berkata, jangan lihat aku, tidak ada cara lain. Aku harus mengurusi level atas dan bawah, ini dilema, aku ingin menderita demi level atas. Tetapi masalahnya kekuatanku tidak mengizinkannya. Menderita sedikit saja, di atas kuil para dewa, ada kuil para dewa, yang merupakan atasan langsung mereka.
haruskah mereka meminta uang dari mereka? Itu sungguh berlebihan. Mereka cukup beruntung karena atasan mereka tidak meminta uang. Dewa ketujuh melanjutkan, haruskah kita menggali tembok Petrus untuk mengisi tembok Paulus? Biarkan orang-orang di tempat lain menderita untuk sementara waktu, dan kemudian selesaikan masalah permukiman kumuh terlebih dahulu. Seorang dewa utama mengingatkan, pajak di sini sudah merupakan yang tertinggi di antara kuil-kuil besar. Tuhan Yang Maha Esa bersabda dengan suara yang dalam, orang-orang dapat mengerti. Para dewa utama tetap diam. Bahkan seorang pembohong pun tidak akan percaya ini. Dewa-dewa ketujuh melirik dewa-dewa yang terdiam dan berkata dengan sedikit ketidakpuasan, kita tidak memiliki kekuatan untuk membuat para petinggi menderita, dan kita tidak ingin membuat diri kita sendiri menderita. Jadi, kita hanya bisa membuat orang-orang di bawah menderita. Jangan terlalu khawatir, orang-orang akan bisa melewatinya jika mereka bertahan. Pada saat ini, Nan Xiao yang selama ini terdiam, tiba-tiba berkata, aku punya cara. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua dewa utama memandang ke arah Nan Xiao. Nan Xiao berdiri dan membungkuk hormat kepada para dewa utama. Aku tidak tahu apakah itu layak atau tidak. Tuhan Yang Maha Esa bersabda, katakan saja kepadaku. Jangan khawatir, tak seorang pun akan menyalahkanmu. Nan Xiao mengangguk. Perbendaharaan Panteon kita sekarang kosong, jadi tidak tepat untuk menghabiskan lebih banyak uang untuk menangani masalah ini. Seperti yang dikatakan 7 penguasa, jika kita menghabiskan semua uang di sini, kita akan tertinggal jauh di masa depan, dan kemudian kita akan berada dalam bahaya dianeksasi. Oleh karena itu, kita harus mencari cara untuk mendapatkan uang dari tempat lain. Dewa ketujuh buru-buru berkata, katakan dan selesaikan dalam satu tarikan napas. Nan Xiao menenangkan pikirannya, dan dengan cepat menyampaikan apa yang dikatakan Ye Guan kepadanya. Lalu berkata, kita bisa memindahkan sekolah agama ke daerah kumuh, lalu membuka beberapa sekolah agama lagi di daerah kumuh. Di masa depan, jika kamu ingin masuk sekolah agama, kamu harus memiliki aset tetap di daerah kumuh, seperti rumah atau toko. Bersambung.